Pemirsa, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya menargetkan masuk 300 besar perguruan tinggi dunia pada 2030. Berbagai strategi disiapkan, mulai dari penguatan riset berbasis dampak dan hilirisasi inovasi, kolaborasi global hingga transformasi tata kelola dan komitmen Green Campus berkelanjutan. Transformasi besar tengah dilakukan oleh Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. ITS menegaskan komitmennya untuk menghadirkan riset dan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, industri, bahkan pembangunan nasional. Inilah informasi selengkapnya. Institut Teknologi 10 November menjadi salah satu dari 7 perguruan tinggi yang mendapat amanah pemerintah untuk menembus 500 besar dunia. ITS bahkan menargetkan masuk top 300 pada 2030. Rektor ITS, Profesor Dr. Honoris Causa Insinyur Bambang Pramujati menegaskan, arah kebijakan kampus difokuskan pada riset yang tidak lagi sekedar mengejar publikasi, tetapi berdampak nyata. Kita harus menggeser paradigma riset dari sekedar publication driven menjadi impact and market driven. Jadi artinya meskipun publikasi internasional itu harus karena itu menjadi kewajiban, tapi hilirisasi dari produk itu akan menjadi tujuan akhir dari apa yang dilakukan oleh para researcher. Untuk itu ITS memperkuat ekosistem Science Technopark dengan 4 klaster inovasi, yakni maritim, industri, kreatif, otomotif, dan teknologi kesehatan. Inkubator bisnis juga diperkuat untuk mendorong komersialisasi paten dan peningkatan teknologi readiness level agar inovasi siap bersaing di pasar global. ITS juga menerapkan pendekatan triple helix dengan melibatkan akademisi, industri, dan pemerintah sejak tahap awal riset. Oleh karena itu dengan melibatkan tadi secara lebih awal pemerintah dan dunia industri, kita harapkan bahwa produk yang kita hasilkan ataupun hasil riset yang tadi ada itu dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat serta memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan publik. Itu kira-kira yang harus kita lakukan, Mas. Di bidang internasionalisasi, ITS memperluas joint riset, joint degree, serta mobilitas dosen dan mahasiswa secara inbound dan outbound dengan pendanaan berkelanjutan. Jejaring alumni dan diaspora juga dioptimalkan untuk meningkatkan reputasi global. Transformasi data kelola turut menjadi prioritas melalui program ITS 1 Data guna memastikan kebijakan berbasis data serta mewujudkan birokrasi yang transparan. Kami sadar bahwa percepatan digitalisasi layanan melalui 4 kampus itu mutlak dilakukan guna mewujudkan birokrasi yang lincah, yang agile, yang transparan, dan juga kita bisa mengambil keputusan itu berbasis data. Jadi apapun keputusan yang kita ambil, informasi apapun yang kita berikan itu semua harus berbasis data. Oleh karena itu kemarin tahun lalu kita punya program yang harus kita selesaikan yaitu ITS 1 Data. Artinya sekarang data ITS itu sudah bisa dikelola dan semua keputusan itu bisa diambil dari data sehingga apapun pertanyaannya semua bisa merujuk ke data yang ada. Komitmen berkelanjutan diwujudkan melalui konsep Green Campus dan target Net Zero Emission. Kampus dikembangkan sebagai living laboratory untuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan implementasi SDG. Sementara itu, Kepala Unit Reputasi Institusi Kantor Penjaminan Mutu ITS, Sarah Cahyadini menyebut target top 300 dunia telah tertuang dalam rencana strategis jangka panjang. Untuk indikator sendiri yang kita prioritaskan tentu saja adalah yang sekarang kita sudah kuat, yaitu di academic reputation dan faculty student ratio. Namun kami menyadari bahwa research quality itu juga salah satu yang harus ditingkatkan supaya berkelanjutan, karena itu juga merupakan salah satu indikator yang paling merefleksikan kekuatan riset dan juga dampak universitas untuk masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara khusus melalui unit reputasi institusi untuk memastikan capaian indikator berjalan konsisten. Senada Kepala Kantor Penjaminan Mutu ITS Profesor Dr. Insinyur Sri Gunani Pertiwi menegaskan penguatan bidang unggulan menjadi strategi diferensiasi ITS di tingkat global. ITS sudah
kuat misalnya di bidang engineering, kita sudah pada beberapa bidang sudah pada posisi yang cukup kuat. Nah, namun kita juga akan terus meningkatkan penguatan pada bidang-bidang yang potensial yang saat ini masih belum masuk di dalam radarnya WCU. Misalnya kita cukup kuat di bidang maritim, ya di bidang material maju. Nah, itu yang juga diberikan ruang untuk bisa meningkat dengan adanya World Class University. Dengan penguatan riset berdampak, kolaborasi global, tata kelola berbasis data, dan komitmen berkelanjutan, ITS Optibistis menembus 300 besar perguruan tinggi dunia pada 2030. Komitmen menuju top 300 dunia menjadi langkah strategis ITS untuk memperkuat posisi Indonesia di peta pendidikan tinggi global. Melalui inovasi dan kolaborasi berkelanjutan, ITS menegaskan menjadi kampus teknologi yang tak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat dan juga bahkan pembangunan. Saya Holil Syah pamit undur diri, sampai jumpa.